Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran Al-Islam. Kali ini pelajaran Al-Islam kelas 2, Bunda Ruby akan bahas bab 5, yaitu keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Sebelum kita mulai, yuk let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini di materi bab 5 tentang Nabi, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah teman-teman dapat bersemangat dalam beribadah, lalu rajin menjalankan ibadah, percaya diri dalam menyampaikan pendapat, lalu menyampaikan keteladanan Nabi Hud alaihi salam, dan menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani kisah Nabi Hud alaihi salam. Berikut akan Bunda bahas kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Sebelum kisah Nabi Hud, ada dalil pokok dari kisah Nabi Hud tersebut. Terdapat selain Nabi Hud juga ada banyak kisah-kisah Nabi. Yang akan kita bahas kali ini adalah kisah Nabi Hud. Dalam surat Yusuf ayat 111 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi salah satu kisah yang akan kita bahas ini adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Dari banyak kisah para nabi, sebenarnya dari kisah-kisah tersebut kita akan mendapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Karena kita mempunyai akal, kita bisa membaca terus-menerus kisah para nabi agar kita mendapat pengajaran dari kisah tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas kisah Nabi Hud alaihi salam. Ya. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Hud alaihi salam? Nabi Hud adalah keturunan Nabi Sam. Nabi Sam bin Nuh alaihi salam, berarti cucu Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Hud adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Nabi Hud berdakwah untuk kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad adalah kaum yang diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat membangun bangunan-bangunan yang tinggi, teman-teman. Kaum Ad bertubuh tinggi, tegap dan kuat karena tubuhnya seperti yang sudah diciptakan Allah seperti ini. Mereka mempunyai keahlian membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Selain itu, rumah-rumah mereka juga memiliki tenda-tenda yang besar, tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Karena kepandaian kaum Ad, mereka bisa membuat benteng yang kokoh dan kuat. Akibat terpaan alam yang keras, tubuh kaum Ad rata-rata tinggi, tegap, dan kuat. Mereka juga lincah serta perkasa. Karenanya, kaum Ad menjadi kaum yang tidak tertandingi oleh kaum manapun saat itu. Kehebatan dan perkasaan kaum Ad terkenal di mana-mana. Namun sayangnya, karena keahlian mereka seperti itu, mereka sombong atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena mereka merasa kuat dan gagah. Mereka merasa bisa membangun bangunan tinggi. Mereka merasa bisa membuat benteng-benteng yang kokoh. Nah, karena melihat kesombongan tersebut, iblis berteriak kegirangan. Karena iblis menyukai orang-orang yang sombong, teman-teman. Saat manusia sudah sombong, pasti susah dinasehati, ucap iblis dalam hati. Jadi kalau kita sombong, iblis itu senang, teman-teman. Seperti kisah kaum Ad ini. Nah, karena kesombongan kaum Ad, karena mereka bangga dengan keahlian mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan bisa membuat benteng yang kokoh,
karena tidak ada seperti bangunan yang mereka bikin pada zaman dulu. Kaum Ad sombong dan tidak mau menyembah Allah. Mereka malah menyembah berhala, patung-patung berhala yang dibuat mereka sendiri dan dijadikan untuk sembahannya. Nah, oleh karena itu, diutuslah Nabi Hud oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau menyembah Allah. Namun, nah, kaum Ad diajak sama Nabi Hud untuk menyembah Allah, tapi mereka malah tidak mau dan membantah Nabi Hud. Membantah karena merasa paling hebat. Membantah dan tidak mau menyembah Allah. Dari kesombongan itu, terdapat dalam surat Hud tersebut, ada surat Hud teman-teman di Al-Quran ya. Nabi Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lagi bagi kalian selainnya." Kaum Ad yang malas berpikir malah membantah Nabi Hud, meski mereka tahu Nabi Hud adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Puluhan tahun dengan sabar, Nabi Hud menasihati kaum Ad. Nabi Hud sangat sabar teman-teman, tidak pantang menyerah. Hanya sedikit di antara prajurit perkasa ini yang mau tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Walau sudah diajak oleh Nabi Hud, mereka kaum Ad tidak mau mempercayai Nabi Hud. Tidak percaya bahwa Nabi Hud adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Hud tidak pernah putus asa teman-teman untuk berdakwah dan mengajak para kaum Nabi Ad tersebut untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ke ajaran-ajaran yang benar teman-teman. Nah, dengan puluhan tahun kesabaran Nabi Hud tersebut, banyak yang membantah, banyak yang membangkang, bahkan kaum Nabi Ad ingin membunuh Nabi Hud karena terus mengajak kaum Ad tersebut untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ingin membunuh Nabi Hud. Nah, untuk menyadarkan kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan peringatan teman-teman. Nah, Allah mengirimkan peringatan apa? Peringatan seperti kemarau panjang, lalu angin yang sangat kencang selama berhari-hari, tempat tinggal kaum Ad yang biasanya dipenuhi pepohonan segar dan sungai-sungai jernih yang mengalir, kini tidak ada lagi. Tanaman mati, sungai-sungai kering, hewan-hewan pun tidak ada. Kaum Ad kelaparan karena tidak ada yang bisa mereka makan. Pelan-pelan, tubuh perkasa mereka juga hilang karena tidak makan berhari-hari karena sebab kemarau panjang dan angin kencang, teman-teman. Bukannya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah, kaum Ad malah berencana membunuh Nabi Hud dan orang-orang yang soleh. Mengetahui rencana tersebut, Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Sungguh Nabi Hud itu bertawakal kepada Allah dan hanya meminta kepada Allah untuk diberi pertolongan dan perlindungan dari jahatnya kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad, teman-teman. Nah, kemudian kaum Ad pun hancur karena Allah mengirimkan kemarau panjang, angin yang kencang selama berhari-hari sehingga kaum Ad tersebut hancur dan binasa. Allah pun memerintahkan Nabi Hud dan orang-orang soleh untuk pergi ke kota karena Allah akan segera memberikan hukuman pada kaum Ad, sebuah awan yang gelap. Kaum yang sangat besar pelan-pelan menutupi tempat tinggal kaum Ad. Nah, itu teman-teman. Awan yang dikira kaum Ad menurunkan hujan yang akan menghilangkan kemarau panjang, rupanya sebuah badai besar yang membawa angin kering yang sangat kencang.
Kaum Ad yang dahulu terkenal karena kegagahan dan keperkasaannya kini telah binasa hanya karena angin yang menerjang kaum Ad. Kemudian Nabi Hud dan orang-orang soleh pindah ke Hadratul Maut, teman-teman. Dan hancurlah dan binasalah kaum Ad yang sombong tersebut. Nah, perilaku Nabi Hud apa yang bisa kita teladani, teman-teman? Di antaranya adalah tetap sabar meskipun umatnya membangkang. Seperti tadi ya, dia sabar terus mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak umatnya yang tidak mengikuti dan membangkang dan membantah, tapi Nabi Hud tetap sabar untuk menghadapi umat-umatnya tersebut. Dan tidak putus asa untuk berdakwah. Nabi Hud tetap berdakwah walaupun banyak rintangan dan tantangannya, teman-teman. Lalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Nabi Hud berdoa dan memohon pertolongan agar tidak dapat bahaya dari kaum Ad yang ingin membunuhnya, karena segala apapun kita pun hidup di dunia ini hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita bisa berdoa, teman-teman. Jika kita berdoa, insya Allah doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita benar-benar berdoa dan ingat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan semua perintah dan ibadah yang sudah diajarkan. Itu ya teman-teman, inilah perilaku Nabi Hud yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman cari tahu ya, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani Nabi Hud alaihi salam, seperti mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Lebih tunggu, teman-teman bisa kirim lewat WA kelas masing-masing dengan format nama, kelas, dan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani Nabi Hud alaihi salam. Itu ya teman-teman, benar lebih tunggu. Teman-teman bisa cari dan baca buku kisah tentang nabi-nabi. Salah satunya yaitu Nabi Hud. Dan sekarang sudah kita bahas. Terima kasih teman-teman. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.